Ya, baik, untuk membahas bagaimana cara Nasdem membangun partai modern yang tidak bergantung pada figur sentral dan bagaimana kader muda mengambil peran penting dalam pengembangan organisasi, telah bergabung dari luar studio ada Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari. Selamat malam, Mas Tobas. Selamat malam, Mas Wahyu. Ya, Mas Tobas, bagaimana rencana konkretnya regenerasi di tubuh Partai Nasdem sendiri? Ya, memang Partai Nasdem kita menyadari bahwa ada kebutuhan untuk melakukan regenerasi juga, karena kita ingin Partai Nasdem ini tetap ada, tetap eksis hingga akhir zaman. Nah, dalam persiapan kita menuju Kongres kemarin, kita memang melakukan berbagai diskusi untuk membangun sistem regenerasi yang kita harapkan bisa berjalan ke depannya agar kader-kader muda pun juga bisa terlibat, kemudian ada proses regenerasi itu, dan yang paling penting juga agar kita tidak terjebak pada sistem patron ya, yang hanya bergantung pada figur seseorang. Ya. Memang pada saat ini Partai Nasdem masih membutuhkan Pak Surya Paloh sebagai ketua umum, tapi Pak Surya Paloh sendiri pun juga mengingatkan kepada kita bahwa kita juga harus membangun sistem yang bisa kita implementasikan ketika memang Pak Surya tidak lagi memimpin Partai Nasdem suatu saat nanti. Ya, karena kan banyak juga partai politik yang terjebak dengan sosok atau figur yang tak tergantikan seperti yang tadi Anda katakan. Tetapi bagaimana caranya kalau tidak dimulai dari atas misalnya? Apa strategi yang dijalankan oleh Partai Nasdem? Ya, pertama kita membangun sistem dari aturan-aturan yang kita bangun di Partai Nasdem, ya, mulai dari ADART, kemudian peraturan-peraturan organisasi yang kita susun sedemikian rupa dengan mekanisme yang memungkinkan bagi siapapun untuk berkompetisi secara sehat di dalam Partai Nasdem. Sekaligus juga kita tidak melakukan pembedaan ya antara orang-orang yang mungkin sejak lama bergabung di Partai Nasdem dengan yang baru. Di Partai Nasdem itu tidak ada istilah anak baru, anak lama, darah biru, tidak ada sama sekali. Semua yang memang punya komitmen dan kontribusi yang tinggi kepada Partai Nasdem, maka memperoleh kesempatan yang sama untuk berjuang bersama-sama Partai Nasdem. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa orang yang baru bergabung di Partai Nasdem, sepanjang bisa memberikan kontribusi yang besar bagi Partai Nasdem, maka kita berikan juga kepercayaan yang besar dan tanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi ini. Oke, Mas Tobas, sementara saya ingin minta tanggapan dari Mas Burhanuddin Muhtadi, tetapi usai jeda berikut ini tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Mas Burhan, membangun sistem tadi kalau kata Mas Tobas, tetapi bagaimana cara membangun sistemnya? Kalau kita mengacu dari partai politik yang modern, Golkar, PKSK yang terlepas dari sosok figur sentral, itu pun juga jatuh bangun. Kan? Betul. Jadi sejauh ini pelembagaan partai politik kita belum ada yang memberikan semacam eksemplar sukses. Jadi Golkar sekalipun, meskipun tidak tergantung sama tokoh, tapi secara umum Golkar adalah partai lama yang paling banyak splinternya, paling banyak pecahannya. PKS ujungnya pun pecah dengan munculnya Partai Gelora. Jadi memang membangun partai yang modern, yang terlembaga secara baik, yang derajat otonomi keputusannya betul-betul otonom, yang sistemness atau derajat kesistemannya itu baik, itu tidak mudah. Dibutuhkan komitmen dari ketua umum, veto player. Nasdem, Megawati dengan PDIP-nya, Prabowo dari sosok sentralnya terlebih dahulu. Jadi sosok sentralnya itu punya kesadaran bahwa partainya tidak selamanya bisa bergantung pada dirinya. Jadi perlu ada regenerasi, dan regenerasi yang paling baik bukan tergantung pada tokoh yang lain lagi, tapi pada sistem. Sistem itu yang menyelesaikan persoalan baik yang terkait dengan keputusan internal atau eksternal. Nah, ini saya kira yang menjadi tantangan Partai Nasdem. Karena sejauh ini Partai Nasdem, jadi sistem tidak cukup ya? Jadi sistem pondasinya sistem. Jadi apapun itu harus diselesaikan melalui sistem yang benar. Jadi tidak tergantung pada veto player tertentu, tidak tergantung pada patron tertentu. Dan memang butuh waktu untuk itu, tetapi setidaknya harus dimulai dari segera. Sudah ada komitmen dari Pak Surya Paloh yang mengatakan paling tidak untuk konvensi, kita bicara lagi konvensi. Apakah ini juga menjadi wadah regenerasi dari Partai Nasdem sendiri untuk menjawab tantangan di 2024, tidak akan mencalonkan atau Surya Paloh tidak akan mencalonkan diri untuk maju ke kontestasi Pilpres 2024, Mas Tobas?
Ya kita belum tahu ya. Memang kemarin dalam Kongres itu ada usulan dari beberapa DPW agar Pak Surya Paloh maju sebagai salah satu calon presiden yang bisa kita usung. Tetapi sejauh ini Pak Surya Paloh belum menunjukkan bahwa ada keinginan untuk maju sebagai calon presiden. Sama seperti 2019 kemarin pun Pak Surya Paloh juga menyatakan sudah bukan saatnya bagi Pak Surya Paloh untuk maju sebagai calon presiden. Tapi kita tidak tahu nanti ke depan. Tapi yang jelas Partai Nasdem akan mempersiapkan juga calon-calon yang akan mengarah pada regenerasi kepemimpinan di bangsa ini ya, dengan melihat dan meneropong siapa-siapa saja yang kira-kira berpotensi untuk bisa membawa bangsa ini lebih maju ke depannya. Baik. Terima kasih Mas Taufik Basari, Ketua DPP Partai Nasdem atas waktunya di Prime Time News malam hari ini, karena kami juga sudah mendengar informasi sudah hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di acara peringatan hari ulang tahun ke-8 Partai Nasdem yang nanti akan juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Mas Burhan, terima kasih. Nanti Anda akan lanjut juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan rekan saya Zilvia Iskandar.